Dalam pengenalan VBA Makro Excel ini, saya akan share hal-hal dasar yang perlu diketahui. Di tab developer ini, kita lihat ada Visual Basic di sini. Disinilah kita akan menulis kode-kode makro. Sedangkan di sini, di makros ini, ketika kita klik, kita bisa memanggil program atau kode yang telah kita buat. Dan di menu ini juga kita bisa delete makro kita. Oke, kita akan masuk ke Visual Basic. Nah, ini adalah penampilan dari Visual Basic. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Di sini ini ya. Di sini adalah jendela kode. Artinya di tempat inilah nanti kita akan menulis kode-kode makro. Kemudian di sini adalah Project Explorer Windows. Kemudian di sini ini adalah Properties Windows. Sini ya. Dan kemudian ini kita delete aja nih. Nanti saya jelaskan nanti. Ini watch ini adalah untuk melihat kesalahan-kesalahan, kode kesalahan-kesalahan. Bisa kita lihat untuk melihat kode-kode kesalahan apabila terjadi debug nantinya. Dan kemudian ini immediate Windows ini ya. Immediate Windows ini bisa kita gunakan untuk melihat apakah kode kita benar ataukah salah. Nah, apabila saya close semuanya, jangan khawatir karena di sini kita bisa menampilkan ulang lagi. Kayak Project Explorer Windows ya. Ini kita klik ini nanti muncul di sini. Dan kemudian untuk Properties Windows-nya kita klik lagi bisa muncul. Untuk Windows Intermediate Windows kita bisa menggunakan Ctrl G. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Kalau kita ingin menulis kode, kita klik Insert, kemudian kita bisa milih user form, bisa milih modul, kita bisa milih kelas modul. Oke, saya akan klik modul aja. Biasanya memang kalau kita menulis kode secara umum kita bisa menggunakan modul ini ya. Nah, ketika kita klik modul, maka tulisan modul berada di sini. Nah, untuk rename modul ini, kalian bisa klik Properties Windows di sini ya, yang ada name-nya ini. Misalnya kita ganti dengan belajar, kemudian kita enter. Nah, ini akan berganti menjadi belajar. Kemudian misalnya kita nggak memerlukan modul ini, misalnya kita mau delete, kita bisa klik kanan di belajar ini, kita klik kanan, kemudian kita remove belajar, dan kemudian apakah Anda mau mengekspor belajar sebelum di remove? Anda bilang aja no, karena kalau misalnya Anda sudah tidak membutuhkan lagi, klik aja no. Nah, akan hilang. Seperti itu. Nah, apabila misalnya setelah menulis kode-kode di sini, kalian tidak ingin kode kalian dirubah atau dirusak oleh orang lain, kalian bisa memprotek kode ini dengan protection. Kalian bisa memilih di tool sini, kemudian VBA Project Properties sini, dan kemudian ada di protection. Nah, di sini kalian bisa menulis password dan confirm password. Setelah itu berarti kode kalian udah benar-benar tersimpan gitu ya, dengan aman.
Setelah itu, apabila kalian ingin pada saat menulis ini, kalian ingin melihat di worksheet langsung ke menu ini ya, misalnya penuh seperti ini ya, kalian ingin melihat ke worksheet kalian bisa tekan Alt Q. Nah, akan kembali ke menu worksheet. Nah, apabila kalian ingin kembali ke Visual Basic lagi, maka kalian perlu menekan Alt F11. Seperti ini. Apabila saya akan kembali lagi ke worksheet, Alt key. Nah, misalnya kalian ingin memanggil makros ini ya, apabila programnya udah jadi, kalian bisa klik Alt F8. Nah, ini makros ini. Nanti kalau misalnya kalian sudah membuat program, kalian bisa menamai apa saja di sini, program apa saja di sini. Gitu. Seperti itu. Mungkin untuk pengenalan atau shortcut key, dasar-dasar shortcut key yang perlu diketahui mungkin cukup sekian. Untuk hal-hal yang perlu diketahui selanjutnya nanti sambil jalan, sambil mencoba untuk membuat program-program simple terlebih dahulu. Mungkin sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.